13. Happy Reading. Tama memarkir motornya tepat di depan hotel. Lilis segera turun sebab Tama harus mampir ke rumah mamanya sebentar untuk menutupi kebohongannya. Jangan lama ya Tam, kata Lilis dengan nada manja. Tangannya meraih jemari Tama dan meremasnya lembut. Jam 6 aku ke sini. Seharusnya langsung saja. Aku sudah ingin itu. Tama senyum bangga mendengar Lilis tidak sabar ingin merasakan sentuhannya. Sabar ya. Daripada mama curiga nanti. Rajuk Tama sudah dibutakan hawa nafsu. Setelah perbuatan buruknya semalam, Tama menyadari jika Lilis memang terlihat lebih dewasa dari Alisa. Dari bentuk tubuh, riasan wajah, Lilis memang terlihat lebih menarik dan menggiurkan. Itu menurutnya. Iya. Cepatlah. Aku tunggu di kamar 12. Aku pergi sebentar ya. Tama senyum lalu melajukan motornya menuju kediaman rumah Mama Rita. Sepanjang perjalanan, milik Tama terasa meronta. Niat buruk sudah memenuhi otaknya sehingga dia mulai membayangkan bagaimana serunya pencintaan nanti malam. Jika tahu Lilis akan bercerai, aku lebih memilih dia daripada Alisa. Sepertinya dia lebih berpengalaman dan dewasa. Tama melangkah masuk setelah memarkir motornya di pekarangan. Mama Rita langsung menyambut Tama tidak sabar. Dia ingin bertanya perihal sesuatu yang dikatakan Alisa melalui telepon. Masak apa Ma? Tanya Tama seraya mencium punggung tangan Mama Rita. Duduk dulu. Mama mau bicara. Tama langsung duduk santai seraya makan cemilan di hadapannya. Bicara apa sih? Alisa bilang, kamu berboncengan dengan wanita lain tadi. Tama menghentikan kunyahannya lalu menelannya kasar. Kena Alisa tahu. Meskipun Alisa tidak sempurna. Kamu jangan sampai main belaka seperti itu ya Tam. Mama tidak suka sampai kamu berbuat itu. Ingat, kamu punya adik perempuan. Sial. Kenapa seperti ini sih? Alisa saja yang cemburunya kelewat. Mama kan tahu aku tidak tegaan jadi terkadang aku memberikan tumpangan pada teman kantor. Tentu saja Tama dengan mudah menjawabnya. Kebohongan seperti sekarang kerap kali terlontar hanya untuk bisa memenuhi keinginannya pribadi. Ini saja aku mau menginap di rumah teman yang ibunya meninggal dunia tapi Alisa tidak memberikan izin. Dia ibu dari sahabatku Ma. Imbuh Tama tidak ingin jika acaranya dengan Lilis menjadi hancur berantakan. Maksudnya bagaimana Tam? Niatnya aku tidak pulang hari ini karena ibunya sahabatku meninggal dunia. Tapi Alisa tidak mengizinkan padahal hanya ada staf laki-laki saja di sana. Mama Rita tersenyum menatap Tama. Dengan mudah dia percaya ucapan anak kesayangannya itu. Bantu aku ya Ma. Bilang pada Alisa jika aku menginap di rumah Mama agar aku tidak malu dengan sahabatku itu. Imbuh Tama mengatakan kebohongan lagi dan lagi. Telepon dia, biar Mama yang bicara. Tama tersenyum tipis dan segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Alisa. Nih Ma. Mama Rita mengambil ponsel dari Tama. Mas. Ini Mama. Oh Mama. Mas Tama di sana. Iya. Dia tidak pulang hari ini. Mama ingin Tama menginap di sini. Alisa tidak juga bergeming sehingga Mama Rita menarik kesimpulan jika Alisa merasa keberatan. Kamu tidak izinkan. Ya sudah Ma. Gitu dong. Jangan dikit-dikit cemburu terus. Mungkin itu sebabnya kamu belum dipercaya memiliki anak. Sifat kamu itu masih tidak dewasa Al. Kamu harus rubah itu agar kamu bisa cepat hamil. Lagi-lagi, Alisa harus mendengarkan perkataan yang membuatnya sakit. Iya Ma. Ya sudah. Mama Rita memberikan ponselnya pada Tama setelah mengakhiri panggilannya. Terima kasih ya Ma. Aku jadikan pada sahabat Tama itu. Ucap Tama tersenyum menang. Iya. Kamu makan dulu, mandi baru berangkat. Baik Ma. Tama mencium pipi Mama Rita lalu bergegas masuk. Senyumnya mengembang karena kebohongannya tidak terbongkar.
Apalagi bayangan soal percintaannya nanti melintas, membuat Tama ingin segera mandi dan mendatangi Lilis yang sudah menunggunya. Asteris 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 asteris. Brak. Din berjingkat mendengar pintu kamar Elder tertutup keras. Dia yang kebetulan sedang bercengkrama dengan penghuni asrama lain, segera mendatangi kamar Elder untuk memastikan tentang apa yang terjadi. Apa wanita itu menolaknya lagi? Aku bahkan tidak tahu namanya. Tanpa rasa ragu, Din mengetuk pintu kamarnya. Elder keluar dari sana dengan tatapan geram. Apa? Tanyanya ketus. Kau yang kenapa? Tanya Din balik seraya menerobos masuk. Siapa yang menyuruhmu masuk? Din tidak mendengarkan itu dan malah duduk di kursi belajar Eldar. Dengan terpaksa Eldar menutup pintu kamarnya sebab dia tahu Din tidak akan pergi sekalipun sudah diusir. Tidak semua hal bisa kau dapatkan dengan instan El. Apalagi ini menyangkut hati. Harus pelan-pelan dan nikmati prosesnya. Jangan terlalu memaksa, dia malah akan lari. Eldar duduk lemah seraya menarik nafasnya panjang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Din menoleh mendengar itu. Kau sudah menyerah? Tanya dengan tatapan tidak percaya. Apa pantas aku memperjuangkan wanita milik orang lain? Jawab Eldar lemah. Din yang melihatnya sampai terheran-heran melihat raut wajah putus asa yang baru dilihatnya dari seorang Eldar. Aku tidak mengerti. Bukankah mereka sudah putus? Wanita itu milik orang lain. Istri orang lain. Din melongok, menatap Eldar tidak percaya dengan apa yang didengar. Kau serius? Tanya Din terbata. Apa menurutmu aku sedang bercanda, Din? Kenapa dia masih seperti gadis? Mata Eldar membulat. Menatap Din tajam, seolah dia tidak rela ada mulut lain yang memuji kecantikan Alisa. Kenapa melihatku begitu? Tanya Din terbata. Aku tidak suka kau memujinya seperti itu. Dia memang tak raang. Tanpa aba-aba Eldar melemparkan hiasan keramik yang terletak di meja samping tempat tidur. Din berjingkat karena terpekik dan langsung berdiri. Jika mengenai kepalaku bagaimana Eldar tidak menjawab. Dia tertunduk, merasa bingung dengan perasaan yang dipikirnya salah. Ku rasa rumah tangganya sedang tidak baik. Eldar menoleh ke Din yang duduk di tempatnya semula. Bukankah kemarin kita bertemu dia dengan keadaan berantakan? Kau ingatkan jika temannya berkata jika kekasihnya memutuskannya? Apa maksudnya, suaminya memutuskannya atau dia memiliki suami dan juga pacar? Aku yakin dia bukan wanita seperti itu. Apa maksudnya suaminya memutuskannya? Sayang sekali. Padahal Tuan Eldar sedang mengincarnya. Baru sekali Din melihat Eldar tertarik pada seseorang. Sehingga dia menyayangkan jika Eldar harus menghentikan perjuangannya sekarang. Rahasiakan ini dulu. Aku ingin mencari informasi soal seperti apa kehidupan rumah tangganya. Eldar masih merasa penasaran dengan apa yang salah dengan perasaannya. Kenyataan tentang Alisa yang terkuak hari ini tidak menyurutkan rasa sukanya yang masih sangat menginginkan Alisa. Entah apa maksudnya. Aku akan mencari tahu soal ini sendiri. Asteris 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 asteris. Sementara Alisa sendiri tengah menonton televisi tanpa ekspresi. Kedua matanya terlihat sembab dengan mie ayam yang tidak tersentuh di atas meja. Aku tidak pernah menghalangi Mas Tama untuk datang ke rumah Mama tapi Pak akhirnya seperti ini. Apa benar Mas Tama menginap di rumah Mama atau? Hiks. Aku tidak mau dia menyentuh milikku. Isakan kembali terdengar, ketika bayangan Lilis berada di boncengan Tama melintas. Tentu saja Alisa sakit hati,
sebab Tama sudah berjanji untuk menjauhi wanita yang disebutnya tidak baik. Sebelum rencana lamaran digelar, Alisa bahkan terang-terangan bertanya dengan keputusan yang diambil Tama karena memilihnya. Apa kamu yakin denganku, Mas? Jika memang kamu tidak ingin terikat karena rasa cemburuku, Mas Tama boleh menikahi gadis lain. Sungguh Alisa tidak pernah menutupi keburukannya. Apapun yang menjadi kelemahan dibeberkan terang-terangan. Dia tidak peduli jika nantinya Tama akan pergi. Aku akan berubah untukmu. Aku janji. Jika Mas Tama ingin mundur, bukan saja. Aku tidak ingin nantinya Mas Tama keberatan dengan sifatku. Aku tidak mau itu terjadi setelah pernikahan kita. Sebab aku ingin menikah hanya satu kali dalam seumur hidup. Aku berjanji tidak akan berdekatan dengan wanita manapun. Aku hanya mencintaimu, Alisa. Ucapan yang dulunya terasa manis berubah menjadi pahit dan begitu getir. Alisa menelan itu bulat-bulat meski rasanya mencekik lehernya. Dia masih sangat berharap jika Tama bisa berubah lebih baik memperlakukannya. Namun kenyataannya, hubungannya semakin terasa buruk setiap harinya. Sesuai bayangan, kini Tama tengah asyik bercumbu dengan Lilis di atas ranjang. Baju Lilis bahkan sudah tergeletak di lantai sementara Tama tengah memanjakan Lilis dengan cumbuannya. Ah Tam, nikmat sekali. Lenguh Lilis membakar akal sehat Tama. Apalagi Lilis sengaja mencampurkan obat kuat pada minuman milik Tama sehingga senjata Tama mengeras lebih cepat. Aku tidak tahan Lilis, biar ku masukkan. Tama memasukkan miliknya ke tempat yang terlarang. Sehingga membuat percintaan kali ini terasa lain dengan bumbu nafsu setan. Apalagi Lilis memang lebih handal ketika diranjang membuat Tama merasa dimanjakan dengan gerakan dan desahan yang Lilis suguhkan. Sudah kuduga jika Lilis lebih menggairahkan daripada Alisa. Bagaimana tidak bergairah, jika saat ini Tama dipengaruhi obat kuat dengan dosis tinggi. Pinggangnya tidak berhenti bergerak. Menatap nanar ke arah Lilis yang terlihat seksi dengan posisinya. Oh, lebih cepat Tam. Iya Lis, ini sudah cepat. Tama terengah-engah, dengan gerakan pinggang yang tidak terkendali. Tidak peduli dengan keringat yang mengucur deras. Dia masih bergerak dan terus bergerak hingga pelepasan didapatkan. Ah Lilis, enak sekali. Imbuh Tama masih terlihat mengejang menikmati cairan yang keluar memenuhi alat kontrasepsinya. Aku bergairah sekali karena wajah Tama begitu tampan. Bagaimana Tam? Enakan mana aku atau Alisa? Memang milik Alisa lebih sempit tapi Lilis membuatku bersemangat untuk bergerak. Tam. Panggil Lilis manja. Tentu saja kamu Lis. Serius Tam? Iya serius. Aku membersihkan ini dulu. Kita lakukan di kamar mandi yuk. Ajak Lilis. Apa enaknya melakukan itu di sana? Sudahlah ayo Tam. Biar kamu tidak perlu memakai karet itu. Dengan manja Lilis mengiring Tama masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya terjadi. Bersambung.